Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Al-ayah. Sidang Jumat rahimakumullah, kita semua berharap bahwa hidup kita senantiasa ada dalam kebahagiaan karena seluruh urusan kita berjalan dengan sangat lancar. Tetapi faktanya tidak demikian. Life is never planned. Hidup itu tidak datar. Bisnis kita tidak selamanya untung. Satu waktu kita mengalami kerugian. Karir kita tidak selamanya naik. Satu waktu mentok sampai pensiun. Tubuh kita pun tidak selamanya sehat. Satu waktu kita akan mengalami sakit. Karena sakit, karena rugi, boleh jadi kemudian kita mendapatkan masalah, sehingga kita dirundung oleh kesedihan, sehingga kita dirundung oleh kebingungan. Sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita bingung? Mengapa kita sedih? Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Adawiyatu Imaniyatu Li'izalatil Hamuli wal Ahzan, pengobatan imaniyah untuk menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Di kitab itu dijelaskan asbabu isabatil hamum wal ahzan, sebab-sebab tertimpanya kebingungan dan kesedihan. Yang pertama, mengapa kita bingung? Mengapa kita sedih? Mengapa bingung seperti tidak mau menjauh dari diri kita? Mengapa kesedihan hidup seperti tidak mau menyingkir dari diri kita? Yang pertama adalah as-sukhtu wa 'adamur ridha bi qada'illahi wa qadrihi. Yang pertama yang menyebabkan kita bingung adalah karena kita sering as-sukhtu, benci. Kita sering kecewa, dan kemudian wa 'adamur ridha, kita tidak ridho bi qada'illahi wa qadrihi, dengan qada, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, seluruh orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah dalam hidup. Itu akan selalu ada peristiwa-peristiwa, akan ada selalu kejadian-kejadian yang tidak diharapkan menimpa kepada diri kita. Itu semua sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat 186 yang khatib tadi bacakan, Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, dan kalian semua pasti, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, kalian pasti akan diuji fi amwalikum, pada harta kalian, wa anfusikum, dan pada diri-diri kalian. Di surat Al-Baqarah pun Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kalian semua pasti akan diuji. Itu di surat Ali Imran. Harta kita akan diuji. Harta yang kita kumpul-kumpulkan mungkin satu saat akan hilang atau berkurang.
Jiwa kita, diri kita yang kita jaga mungkin akan mengalami sakit. Itu semua sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Baqarah Allah lebih menjelaskan lagi bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut. Kita akan diuji dengan rasa lapar. Kita akan diuji kekurangan harta. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, kata Allah. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan, as-sukhtu, benci, tidak ridho, tidak rela dengan takdir yang menimpa diri kita adalah babul hammi wal hazni. Itu adalah pintu bingung kita, pintu kesedihan kita. Syekh Al-Utsaimin memberikan penjelasan, wa man lam yasbir, orang yang tidak sabar dengan ujian, wa taskhut, dan kemudian marah atau benci dengan takdir yang menimpa diri kita, faqad fataha ala nafsihi babul hamd. Dia sungguh telah membukakan bagi dirinya pintu kesedihan. Sidang Jumat rahimahumullah, yang pertama, mengapa kita sedih, mengapa kita bingung? Karena kadang kita tidak menerima terhadap takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Lalu yang kedua, yang menyebabkan kita sering bingung dan sering sedih, tarku tariqil khairi wal istiqamah. Yang kedua, kita sering meninggalkan jalan kebaikan. Kita sering meninggalkan keistiqomahan. Ibnu Qayyim mengatakan, man arafa tariqan, barang siapa yang telah mengetahui jalan, muwasilatan, yang bisa menyampaikan ilallahi kepada Allah, summa tarakah, kemudian dia meninggalkan jalan kebaikan menuju Allah itu, wa aqbala ala syahawatihi, dan bahkan kemudian dia malah menghadapkan dirinya terhadap syahwat, waladatihi, dan kenikmatan syahwat, maka fa'auda'a qalbahu sijnal madayik, Allah akan memenjarakan hatinya dalam kesempitan. Siapa di antara kita yang tidak tahu hukumnya riswah, hukumnya suap? Kita semua sudah tahu. La'anallahu rasiyah wal murtasiyah. Allah melaknat orang yang nyogok dan orang yang disogok. Dalam hadis yang lain Allah menyatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Tetapi masih banyak di antara kita yang tetap saja melakukan praktek riswah tersebut. Jika dengan riswah itu kemudian dia mendapatkan harta, yang harus jadi catatan, harta itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan, harta itu tidak akan pernah menghilangkan kesedihan, dan bahkan justru karena riswah itulah kita akan dilanda kebingungan, kita akan dilanda dengan beragam kesedihan. Siapa di antara kita yang tidak tahu hukum riba? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba, Allah akan mengembangkan sedekah. Siapa di antara kita yang tidak tahu hukum riba? Kita semua tahu riba itu haram. Wa daru ma baqiya minar riba, kata Allah, tinggalkanlah oleh kalian apa yang tersisa dari riba. Bahkan kemudian Allah mengancam, jika kalian tetap melaksanakan, mengambil manfaat, memakan harta riba, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan perang dengan Allah, perang dengan Rasul jika kalian tetap memakan harta riba. Jika dengan riba kita bisa mendapatkan harta kekayaan, boleh jadi, tetapi kebingungan dan kesedihan menanti kita di depannya. Orang yang meninggalkan jalan kebaikan, orang yang sudah tahu ini harus dilaksanakan tapi dia tinggalkan, orang yang sudah tahu ini tidak boleh tetapi dia lakukan, itu hanya akan mendatangkan kebingungan dan kesedihan. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, hatinya akan terpenjara. Wa auda'allahu qalbahu sijnal madayik. Allah akan memenjarakan hatinya dengan penjara kesempitan. Surat Toha 124 lebih jelas lagi.
memberikan perhatian kepada kita. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, bagi dirinya adalah kehidupan yang sempit. Ibnu Katsir memberikan tafsir terhadap ayat ini, aidzan kan fid dunya fala tumanina talahu wala insyiraha bi sadrihi. Orang yang berpaling dari kebaikan, orang yang berpaling dari peringatan Allah adalah orang yang akan merasakan sempit hati. Dia tidak akan tenang hidupnya. Fala tumaninata, tidak ada ketenangan. Wala insyiraha li sadrihi, tidak ada kelapangan untuk hatinya. Maka jika hati kita sudah sempit, dunia pun akan sempit. Jika hati kita lapang, dunia lapang. Idza tas'atil qalbu ittasa'atil ardu was samawat, wa idza daqatil qalbu iddaqatil ardu was samawat. Jika hati ini lapang, langit dan bumi pun menjadi lapang bagi kita. Tetapi sebaliknya, jika hati kita sempit, maka bumi dan langit pun menjadi sempit. Sudah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang menyebabkan kita mendapatkan kebingungan dan kesedihan adalah karena kita meninggalkan jalan kebaikan yang sudah kita ketahui. Kita tidak memiliki keistiqomahan dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga yang membuat kita sering bingung, lama dalam kesedihan adalah ar-rughbatu fid dunya. Kita terlalu mencintai dunia. Kita terlalu mencintai dunia. Faman asbaha wa amsa wa dunya hammu. Barang siapa yang di pagi hari, di sore hari, wa dunya hammuhu, dunia menjadi cita-citanya, maka orang tersebut akan memikul beban kebingungan. Hamala min hamumi, dia akan memikul beban bingung sepanjang hidup. Sidang Jumat rahimakumullah, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi kalau terlalu mencintai, ini yang menjadi persoalan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dunia. Surat Al-Qasas menjelaskan misalnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah olehmu, fima ataqallahu darul akhirah, terhadap apa yang diberikan kepadamu darul akhirah, tempatmu nanti di akhirat. Tetapi wa la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasibmu di dunia. Kita perhatikan diksi yang dipilih oleh Allah untuk akhir. Allah memerintahkan kita dengan redaksi wabtaghi, carilah, kejarlah, usahakanlah, bekerja keraslah, wabtaghi. Tetapi untuk dunia Allah hanya mengatakan wala tansa, sekedar jangan lupa. Cari akhirat, sekedar jangan lupa dunia. Tetapi kita menjadi dibalik, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Tentu ada presentasi yang berbeda, ada proporsi yang berbeda ketika Allah memerintahkan dengan redaksi carilah akhirat, tetapi jangan lupa dunia. Yang harus lebih besar itu tentu akhirat. Dunia hanya jangan lupa. Tetapi karena dibalik oleh kita, carilah dunia, asal jangan lupa akhirat. Makanya untuk ibadah itu tenaga sisa, pikiran sisa, perhatian sisa. Nggak ada fokus untuk akhirat. Sementara untuk dunia selalu nomor satu, selalu fokus, selalu dijadikan prioritas. Inilah yang membuat kita menjadi banyak bingung dan banyak sedih. Bahkan dinyatakan di dalam ayat ini, orang yang terus mengejar dunia,
mencintai berlebihan terhadap dunia, maka dia akan mendapatkan kesedihan, dia akan mendapatkan kebingungan jauh sebelum hasil dunia itu dia dapatkan. Sebelum kita mendapatkan dunia, kita sudah capek duluan. Sebelum kita mendapatkan dunia, kita sudah bingung duluan. Tetapi kalau kita memproporsionalkan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu carilah akhirat, kemudian sekedar jangan lupa dunia, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin kita yang membuat lapang hati kita akan selalu menyertai kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 perkara yang akan membuat kita menjadi banyak bingung dan banyak sedih. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbuna fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqna al-mukhlasin. Allahumma rzuqna al-mukhlasin. Allahumma rzuqna al-mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.